adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga yang di rumah selalu diberi kesehatan ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berseru doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan jaga dan Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian Tuhan Allah Pencipta. Hari pertama siang dan malam, hari kedua cakrawala, hari ketiga darat dan lautan serta pepohonan, hari keempat hari bulan bintang, hari kelima burung dan ikan, hari keenam ternak dan binatang serta manusia. Hari pertama siang dan malam, hari kedua cakrawala, hari ketiga darat dan lautan serta pepohonan, hari keempat matahari bulan bintang, hari kelima burung dan ikan, hari keenam ternak dan binatang serta manusia. Happy ya, happy. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Selalu
lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati dan pikiran kami supaya apa yang guru sekolah minggu berikan bisa memberikan kami kekuatan Tuhan. Dalam doa kami Tuhan, haleluya, amin. Salam semuanya. Shalom. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kakak akan membawakan sebuah kisah firman Tuhan yang berjudul Allah menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Ada yang tahu nggak di mana cerita ini terdapat? Ya betul. Mari semua kakak ajak kita buka kitab kita di Kejadian pasal 1. Kita akan membacakan ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Ayat kelima, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Oke, jadi pada hari pertama ini Allah menciptakan langit dan bumi, namun bumi masih dalam berbentuk kosong dan gelap gulita. Gelap gulita ini menutupi samudera raya. Nah, dan roh Allah juga melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Allah berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, namun Dia memisahkan terang dari gelap, dan terbentuklah yang terang itu adalah petang dan pagi, dan yang gelap itu adalah malam. Kita lanjut ke ayat ke-6-nya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Yang ketujuh, maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Oke, jadi di hari kedua ini Tuhan Yesus Dia melihat bahwa bumi ini masih kosong dan hanya terdapat pagi dan terang dan gelap. Pada ayat ke-6 Tuhan berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Nah, air yang dimaksud ini adalah Tuhan Yesus ciptakan untuk nantinya Dia akan membentuk cakrawala, dan Dia memisahkan air yang di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Nah, air itu Tuhan namai langit, dan jadilah petang dan pagi. Nah, itulah di hari yang kedua. Kita lanjut proses penciptaan pada hari ketiga pada ayat 9. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Ayat yang 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, setelah Tuhan Yesus berfirman, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat. Air yang berkumpul pada satu tempat itu membentuk daratan, yang dimana Allah menamai yang kering itu darat. Dan kumpulan air yang satu lagi yang dinamakan laut atau perairan. Nah, terbentuklah darat dan perairan. Kita baca di ayat 11. Semuanya 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji,
segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ayat yang ke-12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Nah, pada ayat yang selanjutnya, ayat ke-11, Tuhan berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Bukan hanya cakrawala, langit, dan lainnya, Tuhan juga menciptakan tumbuhan-tumbuhan agar daratan dipenuhi oleh daratan tidak kosong. Dan Tuhan berfirman pada ayat 11 tadi, Ia menciptakan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, dan juga segala jenis pohon yang berbuah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Oke, kita akan lanjut pada penciptaan hari keempat di ayat 14. Kita baca sama-sama ayat ke-14. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ayat yang ke-15. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Ayat yang 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Oke, jadi di ayat yang selanjutnya ini Tuhan membuat ciptaannya untuk memisahkan pagi, siang dan malam. Adik-adik tahu kan bulan dan bintang dan matahari? Nah, itulah ciptaan Tuhan pada hari keempat, yang dimana berfungsi untuk menjadi benda penerang di pada malam yang gelap, dan juga sebagai benda di hari yang siang. Oke, kita akan lanjutkan pada ayat yang 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, hendaklah air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Oke, jadi di hari kelima ini, selain Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, Dia juga menciptakan makhluk hidup seperti ikan, burung-burung, dan sejenisnya. Tuhan menaruh ikan-ikan di dalam air dan juga burung-burung untuk mengisi kekosongan pada daratan dan juga lautan. Kita baca ke ayat 24 sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, jadi yang ayat selanjutnya ini, Tuhan juga tidak menciptakan Tuhan tidak hanya menciptakan burung, ikan, Dia juga menciptakan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Ada yang tahu hewan ternak ini seperti apa? Ah, betul. Banyak ya. Oke, dan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, jadi
pada pagi ini kakak membagikan cerita mengenai awal penciptaan langit dan bumi serta isinya. Tuhan bekerja selama 7 hari dan pada hari ke-7 itu Tuhan beristirahat. Nah, di ke-6 hari ini Tuhan menciptakan bumi dengan segala isi-isinya agar ciptaan Tuhan itu sempurna. Seperti di hari pertama kita sudah baca tadi, Dia menciptakan langit dan bumi. Tapi langit dan bumi masih belum sempurna, masih banyak kekosongan seperti roh Allah masih berterbangan dan juga bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan juga kita pada hari kedua Tuhan berfirman, jadilah cakrawala, segala air untuk memisahkan air dari air. Nah, itu adalah hari kedua, di mana Ia memisahkan air yang ada di bawah dan cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Nah, pada ayat 9 tadi, Tuhan menjadikan air yang di atas menjadi langit dan juga yang di bawah adalah daratan. Nah, pada ayat yang berikutnya, pada hari ketiga, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan dan juga biji-bijian, agar di mana bumi ini tidak kosong, tidak hanya langit dan juga daratan saja. Dia juga menciptakan tumbuh-tumbuhan dan juga biji-bijian agar bisa mengisi lah, istilahnya begitu. Nah, pada ayat yang ke-14, hari yang keempat, Dia membuat benda-benda penerang di cakrawala seperti bulan, bintang, dan bulan. Benda-benda ini untuk menandai bahwa siang itu ada matahari dan malam itu bulan dan bintang, agar di mana malam kita tidak gelap. Kayak pasti kita kalau malam nggak ada bulan pasti kita nggak bisa lihat apa-apa kan. Bisa aja kita nabrak pohon, kita nabrak dinding gitu kan. Nah, Tuhan menciptakan bulan dan bintang untuk menerangi kita di malam hari. Jadi yang ayat berikutnya yaitu hari kelima, Tuhan menciptakan hewan yang berkeriapan di dalam air, dan juga Dia menciptakan burung yang berterbangan di langit untuk mengisi langit dan juga mengisi di dalam lautan. Dan ayat yang berikutnya, di ayat ke-24, Ia menciptakan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Tuhan juga menciptakan hewan-hewan besar seperti gajah yang tadi dibilang, yaitu sapi. Nah, di hari yang ke-6 Tuhan Yesus menciptakan ada yang tahu apa tuh? Sapi. Betul. Jadi di hari ke-6 ini Tuhan Yesus menciptakan hewan-hewan melata, hewan-hewan ternak, dan juga segala jenis binatang liar. Kalian tahu nggak binatang liar ini yang seperti apa? Ular. Ular bisa, tapi yang besar. Hiu bisa, tapi cuma kan dia di laut kan. Yang makan daging, yang ada di kebun binatang itu. Singa. Betul, singa. Jadi pada hari ke-6 ini Tuhan Yesus menciptakan singa, jerapah. Tahu jerapah kan? Yang lehernya panjang. Jadi Tuhan Yesus bekerja selama 6 hari, dan pada hari ke-7 Tuhan Yesus beristirahat. Sekian dari firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kitab Kejadian ini tahu bahwa awal mula penciptaan Tuhan Yesus terhadap dunia ini, bumi ini. Dia menciptakan hewan ternak, Dia menciptakan pohon-pohon dan biji-bijian. Ayat hafalan pada hari ini terdapat di Kejadian 1 ayat 25. Sudah dapat semuanya? Kita baca yang pada Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sudah dapat? Iko udah dapat? Ayat 25. Oke. Sudah? Yuk kita baca yuk. Ayat 25 yang bagian akhir ya, yang Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sudah dapat semuanya? Ayo kita baca. 1, 2, 3. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sekali lagi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, coba ditutup Alkitabnya. Oke. Coba kita baca ya. 1, 2, 3. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Diulang yuk, lebih keras lagi yuk. 1,
2, 3. Allah melihat. bahwa semua itu baik. Oke, jadi itu ayat hafalan kita pada hari ini. Sekian dari firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi ini kami dapat kembali berkumpul walaupun ada yang secara online, tapi kami percaya bahwa apa yang kami pelajari pada pagi hari ini tentang awal penciptaan bumi ini Tuhan, kami dapat mengetahui apa saja yang Kau sediakan dan Kau siapkan untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah pada hari ini. Kiranya Kau memberkati kami sepanjang minggu ke depan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya.